Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithin, ya ayyuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit talab fa inna nafsan lan tamuta hatta tastaghfir rizqah wa in abta'a minha wattaqullah wa ajmilu fit talab khudhu ma halla wad'u ma haruma. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat subuh Masjid Darus Salam insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur hanya milik Allah atas semua karunia yang Allah karuniakan kepada kita, atas semua limpahan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih membimbing kita untuk senantiasa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala lewat salat subuh secara berjamaah. Dan semoga ini menjadi sarana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya pribadi-pribadi yang husnul khatimah. Para jamaah rahmati Allah, berangkat dari satu hadis Nabi, inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamati ya'ni al-'abdu minan na'im. Kata Rasulullah, sesungguhnya yang akan ditanya pertama kali kelak pada hari kiamat yaitu tentang seorang hamba minan na'im, itu masalah nikmat. Jadi yang pertama kali akan dihisab oleh Allah kelak pada hari kiamat minan na'im, dari nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Dan nikmat itu berupa nikmat sehat. Alam nusahhi laka jismaka, bukankah aku telah berikan kesehatan kepada fisikmu? Wa nurwiyaka minal ma'il barid, dan bukankah kami telah berikan kepadamu dari air yang menyegarkan? Maka nanti akan dihisab pertama kali ketika manusia kumpul di padang mahsyar, salah satunya tentang nikmat sehat. Makanya di hadis yang lain dikatakan la tazuru qadam 'abdin hatta yus'alu an arba', hatta yus'ala an arba', tidak bergeser kata Nabi kaki seorang hamba kelak pada hari kiamat ketika berada di padang mahsyar, hatta yus'ala an arba'in, sampai nanti ditanya oleh Allah atau dihisab oleh Allah tentang 4 perkara. Yang pertama an umri, tentang umurnya. Yang kedua an ilmi, tentang ilmunya. Yang ketiga an mali, tentang hartanya. Baru yang keempat an jismi, tentang jasad. Makanya alhamdulillah pagi hari ini jasad kita langkahkan menuju satu kebaikan, yaitu salat subuh. Ini salah satu tanda di antara tanda syukur kita kepada Allah. Karena Nabi tanda syukurnya tidak cukup dengan kalimat alhamdulillah, tapi tanda syukur Rasulullah dengan senantiasa bertaqarrub kepada Allah.
surah Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu Muhammad fatham mubina, kemenangan yang nyata. Apa kemenangan yang nyata itu? Apa kemenangan yang nyata? Ayat yang kedua Allah katakan, liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima. Kata Rasulullah, kata Allah, kemenangan yang nyata itu versi Allah apa? Liyaghfir lakallah, ketika Allah mengampuni dosa-dosa. Kemenangan yang nyata versi Allah ketika Allah menghapus dosa-dosa. Makanya kemudian doa Rasulullah ketika beliau setiap sholatnya yang beliau panjatkan untuk yang dipanjatkan kepada Allah untuk umatnya. Apa doa Nabi untuk umatnya? Ketika Aisyah datang, ya Rasulullah, ud'ullah li. Ya Rasul, doakan aku ya Rasul. Doanya Nabi singkat. Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Kata Nabi ketika Aisyah minta didoakan, Rasulullah langsung mendoakan, Allahumma ighfir li Aisyah, ya Allah, ampuni dosa Aisyah ya Allah, ma taqaddama min dhanbiha, baik dosa-dosa yang telah berlalu, wa ma ta'akhkhar, dan lindungi beliau ya Allah dari dosa-dosa di masa yang akan datang, wa ma a'lanat, baik itu dosa dilakukan dengan cara terang-terangan, wa ma ataupun wa ma asarrat, ataupun dosa itu dilakukan dengan cara yang sembunyi-sembunyi. Apa kata Nabi? Wallahi demi Allah wahai Aisyah, inna hadza la du'a li ummati fi kulli shalah. Ternyata ketika Aisyah mendapatkan doa dari Nabi itu senang. Apa kata Nabi? Demi Allah wahai Aisyah, inilah doaku yang aku terus panjatkan kepada Allah, yang aku panjatkan untuk umatku. Nabi itu dalam setiap salat beliau fi kulli shalah, dalam setiap beliau Nabi itu minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa. Makanya kemudian kita juga contoh, setiap kita melaksanakan ibadah salat minta kepada Allah agar Allah ampuni dosa-dosa kita. Bahkan dalam setiap rukuk sama sujud kita ganti bacaannya. Yang selama ini kita membaca Subhana Rabbiyal Azim, ataupun ketika sujud kita membaca Subhana Rabbiyal A'la, maka kalau bisa sedikit kita belajar juga membaca doa apa? Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu dibaca Nabi kapan? 1 tahun sebelum dia meninggal, sampai dia meninggal di atas doa ini. Kenapa Rasulullah mengganti bacaan ini? Ketika turun surah terakhir dalam Al-Quran. Surah terakhir dalam Al-Quran namanya surah kalau Al-Maidah itu bukan surah, tapi ayat. Ada ayat yang terakhir turun, ada surat yang terakhir turun. Beda. Kalau surat terakhir turun itu artinya surat yang sekaligus. Satu surat langsung sekaligus turun. Kalau ayat itu turun hanya ayatnya saja. Tapi kalau surah seperti satu kali turun. Al-Fatihah itu satu kali turun. Kalau Al-Alaq itu ayat. Karena yang turun pertama kali hanya 1 sampai 5. Setelah itu nanti di ketempatan yang lain turun lagi, nama Nabi ditempatkan setelahnya. Tapi kalau surat yang terakhir turun itu surah An-Nasr. An-Nasr itu turun terakhir 1 tahun kalau tidak salah menjelang wafatnya Nabi. Setelah itu tidak ada lagi surat yang turun. Setelah itu yang turun hanya tinggal ayat-ayat, ditutup dengan surah Al-Maidah yang ke-3. Apa kata Allah? Idza jaa
wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayat ketiga. Ayat ketiga yang dijadikan sama Nabi pikir dalam setiap aktivitas beliau, bahkan rukuk sama sujud Nabi membaca ayat ketiga ini. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka Nabi kemudian mempraktekkan ayat ini, dijadikan bacaan dalam rukuk sujud dengan membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kalau sebelumnya Nabi nggak baca ini, sebelum turun surah Al-Fat sebelum turun surah An-Nasr Nabi nggak baca itu. Nabi kalau lagi rukuk baca apa? Subhana rabbiyal azim. Perintahnya jelas. Ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, kata Rasulullah, ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan ayat ini bacaan dalam setiap rukuk. Ketika turun surah Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la. Apa kata Nabi? Ij'aluha fi sujudikum. Jadikan surah Al-A'la bacaan dalam setiap sujud. Makanya kalau sujud kita baca subhana rabbiyal a'la, al-a'la. Tapi terakhir Nabi minta subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma gfirli. Kita bermohon kepada Allah agar dalam salat menjadi sarana Allah menghapus dosa-dosa kita. Jadi para jamaah rahmat Allah, kita akan bahas takut su'ul khatimah. Kemarin sudah kita bahas bahwa syaitan akan datang dalam setiap apa? Yahduru syaitan fi kulli sya'nin min sya'ni. Syaitan itu akan datang dalam kehidupan kita, dalam setiap aktivitas-aktivitas kita. Sampai kapan syaitan itu datang? Sampai nanti kita meninggal di atas su'ul khatimah. Itu cita-cita tertinggi syaitan. Makanya syaitan berkata kepada temannya, wa qad ruwiya anna syaitan la yakunu fi halin ashaddu ala ibni adam minhu fi halil maut. Diriwayatkan kesempatan terbesar yang lebih diperhatikan oleh syaitan untuk menggoda anak-anak cucu Adam atau untuk menggoda manusia itu ketika datangnya sakaratul maut. Jadi syaitan itu paling semangat menggoda orang ketika sudah menghadapi sakarat. Yaqulu li'awadihi, syaitan berkata kepada teman-temannya sesama syaitan, dunakum hada. Kata dia, dunakum hada. Ini sudah Pak. Kumpullah kalian di sini. Fa innahu in fatakumul yawm lam tahluquhu ba'da al-yawm. Dunakum hada, kesempatan terakhir. Kalau hari ini kalian tidak bisa menyesatkan manusia atau tidak bisa menyesatkan hamba ini, maka selamanya engkau tidak akan pernah mampu menyesatkan. Makanya kemudian syaitan datang dengan dua bisikan. Bisikan pertama syaitan mengatakan, mut yahudiyan fa innahu khairul adyan. Matilah engkau dengan membawa agama Yahudi, karena itu adalah agama yang paling baik. Syaitan yang satunya berbisik, mut Nasraniyah. Matilah engkau dengan membawa agama Nasrani, fa innahu khairul adyan, karena agama Nasrani adalah sebaik-baik agama. Ini yang dilakukan oleh syaitan untuk menggoda manusia. Makanya di sini syaitan paling semangat untuk menggoda seseorang di saat kematiannya. Maka kita sering baca doa ihdinas siratal mustaqim. Kalau tafsir Ibnu kalau kata Al-Hafidh kata Ibnu Qayyim, kalimat ihdinas siratal mustaqim itu kenapa kita minta hidayah? Bukankah kita sudah berada di atas hidayah? Kata Imam Ibnu Qayyim, kita masih tetap minta hidayah karena tidak ada jaminan kita akan mati di atas hidayah. Baik. Ini
hadis dari Imam Muslim. Rasulullah SAW berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, inna quluba bani Adam kullaha baina asbaini min asabi'ir rahman. Kata Rasulullah, sesungguhnya hati-hati manusia berada di antara dua jari di antara jari-jari Allah. Kaqalbin wahidin, laksana satu hati, yusarrifu aitu yaja, Allah membolak-balikkan hati seseorang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tsumma qala sallallahu, kemudian Nabi berkata, ini doanya. Jadi jangan kalau berdoa pakai doa ini. Ini hadisnya riwayat Muslim. Allahumma musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atik. Hafal ini? Yang dengan hafal ya Bapak? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu hadis dari Tirmidzi. Kalau hadis dari Muslim yang ini yang lebih kuat, bukan sama-sama dari Nabi, cuma kalau ini perbedaannya ala ta'ati. Kalau tabbit itu mati di atas ketaatan atau di atas dinul Islam, kalau ini kita minta perlindungan kepada Allah agar sepanjang hidup kita Allah bimbing agar kita berada di atas ketaatan kepada Allah. Makanya Nabi itu ketika berada di rumah istrinya yang bernama Ummu Salamah pernah ditanya sama sahabat, apa yang sering dibaca oleh Rasulullah dalam doa beliau? Ternyata dikatakan doa yang sering dibaca sama Rasulullah ketika berada di rumah istrinya Ummu Salamah adalah doa ini. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang senantiasa membolak-balikkan atau senantiasa mencondongkan isi hati-hati manusia, sarrif qulubana, condongkan hati kami ala ta'atik, untuk tetap berada di atas ketaatan kepadamu. Artinya bimbing kami ya Allah agar kami istiqamah di atas ketaatan atau di atas amal saleh. Karena kita takut. Rasulullah pernah memanggil seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Amr bin As. Ya Abdullah, la takun mithla fulan. Kata Nabi, jangan contoh orang ini, jangan contoh laki-laki ini. Kenapa ya Rasul? Kana yaqumu minal lail. Orang ini dulu istiqamah melakukan amalan salat sunnah namanya qiyamul lail. Fataraka qiyamul lail, tapi sekarang sudah mulai ditinggalkan. Kenapa? Ada unsur kejenuhan. Itu yang kita takutkan, Pak. Makanya hati itu sering, Pak. Kadang sholat itu ya Allah, kalau lagi semangat qobliyah zuhur 4 rakaat dikerjakan. Tapi kalau lagi lemes, kadang langsung sholat zuhur. Habis sholat kemudian kalau lagi istiqomah, subhanallah, zikirnya panjang, habis itu qobliyah ba'diyahnya. Tapi kadang kalau kondisi lagi lemes, malas, makanya hati manusia itu kadang begitu. Kadang semangat, kadang yang jadi masalah lebih banyak semangat atau lebih banyak lemesnya? Lebih banyak lemes. Makanya kemudian kalau bukan Allah yang bimbing, nggak bisa Pak. Kalau kita hanya mohon maaf mengandalkan kekuatan fisik, kita nggak mampu. Contoh saja di bulan Ramadan. Jadi kan perhatikan di bulan Ramadan itu dimanapun masjidnya 1, 2 sampai 5 hari pertama masih penuh, full. Mulai memasuki 15 hari yang kedua, 15 hari sudah mulai. Kenapa? Ini hati sudah mulai apa? Mulai lelah, mulai capek, mulai berubah. Sedangkan tujuannya sekarang sudah ketok apa? Hari raya tanggal begini, pulang tanggal begini, terus oleh-oleh ini, yang mau dikasih ini. Makanya orang sudah persiapan bertukar uang. Kenapa? Karena kira tujuannya sudah berbeda. Makanya Nabi mengatakan hati manusia itu berada di antara dua jarinya Allah. Maksudnya apa? Mudah Allah
ketika mengatakan ada seorang sahabat, saya lupa nama sahabat ini. Seorang sahabat ini apa? Mati husnul khotimah, tapi belum pernah sujud. Aneh. Ketika mati Nabi bersenyum di depannya sambil berkata, ini laki-laki calon penghuni surga yang darinya belum pernah nyentuh tanah untuk bersujud di hadapan Allah. Kok bisa? Ternyata beliau itu apa? Berangkat masuk Islam. Habis itu belum ada apa-apa, perintah langsung disuruh perang. Berangkat perang. Ketika sudah perang, meninggal. Ya Allah, awalnya perjalanannya kafir neraka, tinggal terakhir. Nampak? Makanya benar ketika Nabi mengatakan apa? Inna hadakum ada di antara kalian la ya'malu bi amali ahli jannah. Ada di antara kalian yang sudah melakukan amalan-amalan ahli surga. Hatta yakuna bainahu wa baina illa dhira', sampai antara dia dengan surga hanya tinggal dhira' sahasta. Fayasbiqu 'anil kitab, turun ketentuan Allah. Fayamalu bi amali ahli nar. Kemudian apa? Yang melakukan amalan ahli neraka hatta yadkhulaha. Ini yang berat, Pak. Ketentuan Allah itu. Turun ketentuan Allah, karena memang setiap manusia sudah Allah tentukan takdirnya. Kapan Allah tentukan takdirnya? Kata Nabi apa? Inna Allah kataba maqadir khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh bi 50 alf sana. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya Allah telah menetapkan, Allah telah mencatat semua takdir-takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bahkan penghuni surga, penghuni neraka sudah ada nama-namanya, sudah ada orang-orangnya yang akan menjadi penghuni surga. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, dari sinilah kemudian kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa taala meletakkan hati-hati kita berada di antara jarinya. Yang paling kita takutkan, kita awalnya berjuang untuk Allah, yang awalnya kita takutkan kita beribadah untuk Allah, kita ditunjuk untuk menjadi seorang imam, kita ditunjuk untuk menjadi seorang mubaligh, kita ditunjuk untuk menjadi pengurus takbir awalnya lillah. Tapi bisa jadi belakangan akan berubah, bergeser, karena hati-hati manusia berada di tangan Allah. Makanya dengan hafalkan baik, Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Minta ya Allah, kalau bukan karena bimbinganmu ya Allah, kami tidak akan pernah mampu untuk tetap berada di atas ketaatan. Karena manusia, kata Nabi, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Naiknya berapa? Naik selangkah, turun 2 langkah. Ini manusia. Makanya iman kita itu bukan imannya malaikat. Kalau imannya malaikat stagnan, gak naik, gak turun, itu kan malaikat. Kenapa? Allah ciptakan malaikat tidak punya hawa nafsu. Yang Allah ciptakan malaikat tugasnya berzikir, mulai sejak diciptakan sampai datangnya hari kiamat nanti berzikir. Ada iman yang tidak pernah berkurang, naik terus. Imannya siapa? Imannya para nabi dan rasul itu naik terus. Sedangkan imannya umatnya yazidu wa yanqus, naik kadang turun. Makanya minta kepada Allah, doa ini insyaallah menjadi asbab Allah menjadikan kita orang-orang yang tidak bosan dalam beramal. Kenapa? Karena menilai beribadah, sholat, tahajud, puasa itu bukan satu beban, tapi menjadi satu kebutuhan. Baik. Ada satu hadis, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah. Kata Nabi, siapa orang yang rindu bertemu dengan Allah, maka Allah juga berindu ketemu dengannya. Wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah juga benci bertemu dengannya. Maksudnya apa ini?
pasti cemas, kami pasti tidak suka datangnya kematian. Apakah ini masuk kategori orang yang tidak mau bertemu dengan Allah? Kata Nabi, tegas Rasulullah mengatakan, laisa dzaka, bukan demikian itu wahai Aisyah, walakinnal mu'min idza hadarahu al-maut yubashshiru bi ridwanillah wa karamati. Tapi bagi seorang mukmin kalau datang kematian, Allah berikan kabar gembira dengan keridhaan dari Allah dan kemuliaannya, karamahnya. Falaisa ahabba ilaihi mimma amamah. Maka bagi seorang mukmin tidak ada yang lebih dicintai daripada apa yang ada di depannya. Berarti kalau orang mukmin itu pasti rindu pengen ketemu dengan Allah. Tapi bukan berarti gak takut mati, pasti takut. Cuma orang mukmin kalau sudah meninggal, insya Allah disiapkan apa? Keridhaan Allah. Jadi kesedihan orang yang su'ul khatimah. Nih, jadi sebelum kita bahas tanda-tanda su'ul khatimah, kita lihat dulu kesedihan orang-orang yang mati su'ul khatimah dan kesedihan orang-orang yang ditinggal mati su'ul khatimah. Berangkat dari satu hadis Nabi an Sahil bin Sa'id as-Sa'idi qala nazara an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila rajulin yuqatilul musyrikin. Rasulullah itu pernah dalam ini kondisi perang. Yang kalau tidak salah terjadinya perang namanya perang Uhud. Perang yang keberapa kaum muslimin? Perang Uhud. Perang Uhud perang berapa? Perang yang kedua. Perang pertama Badar. Di perang Uhud ini kan tidak jauh dari lokasi di kota Makkah, di kota Madinah. Keluar ke Uhud itu tidak terlalu jauh. Makanya kalau orang umrah itu pasti tujuan selanjutnya destinasinya apa? Uhud. Di situ kemudian Nabi lihat Rasulullah melihat seorang laki-laki yuqatilul musyrikin yang ikut berperang bersama dengan barisan kaum muslimin untuk membunuh orang-orang musyrik. Orang musyrik itu siapa? Penduduk Makkah. Ya, Allah katakan di surah Al-Baqarah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Di mana? Fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, siapa orang kafir itu? Ada dua orang kafir itu. Pertama min ahlil kitab, yaitu orang-orang yang dikasih Alkitab, Yahudi sama Nasrani. Menjadi kafir sejak kapan? Sejak Allah mengutus Nabi Muhammad, karena masa berlaku kitab Yahudi, kitab Nasrani itu sudah habis masa berlakunya. Sejak kapan? Sejak diturunkan Al-Quran. Kemudian wal musyrikin, dan orang-orang musyrik yaitu orang-orang yang di luar Yahudi sama Nasrani. Seperti kalau di Indonesia ada agama apa? Buddha. Terus apa lagi? Hindu, Konghucu. Artinya itu bukan ahlul kitab. Kenapa? Karena tidak Allah turunkan Al-Quran atau tidak Allah turunkan kitab kepadanya. Terus kitabnya dari mana? Kitabnya buatan manusia. Makanya orang musyrik itu penduduk Madinah, penduduk kota Makkah. Wa kana min a'dhamil muslimin ghada'an anhu. Laki-laki yang dilihat sama Nabi ini dalam peperangan, orang yang paling berani dalam menumpas musuh-musuh kaum muslimin di perang Uhud. Tapi Nabi mengatakan apa? Ini yang berat kemudian. Yang sampai para sahabat itu sedih melihat hadis ini. Man ahabba ayyanzura ila rajulin min ahlin nar falyanzur ila hada. Kata Nabi, barang siapa yang senang untuk melihat seorang laki-laki dari ahli neraka, maka lihatlah laki-laki ini. Orangnya masih hidup, masih berperang, tapi Nabi sudah menvonis siapa yang ingin tahu calon penghuni neraka, lihatlah laki-laki ini. Kok bisa? Karena orangnya masih hidup. Kemudian apa? Fatabahu rajulun.
Karena Nabi mengatakan, kenapa sih Nabi kok mengatakan calon penghuni neraka, padahal dia orang yang paling berani dalam perang Uhud itu. Fataba'ahu rajulun, seorang mengikuti mereka, dia falam yazal ala dzalika, terus diikuti hatta juriha, sampai terluka. Jadi orang yang dijamin sama Nabi menjadi penghuni neraka, yang berperang berada di atas dinul Islam, tapi jadi penghuni neraka, diikuti sampai pada akhirnya terluka. Ketika sudah terluka, fasta'jalal maut, dia minta untuk disegerakan kematian. Ternyata nggak mati-mati. Jadi sudah terjatuh, sudah tidak bisa ngapa-ngapain, sama orang kafir Quraisy dibiarkan, nggak dibunuh. Wong sudah nggak bisa ngelawan, nggak bisa bangkit, dibiarkan. Apa? Faqala bidubabi sayfi, karena dia berkata dengan ini pedangnya itu. Fawada'u baina tadayyi, kemudian pedangnya itu dia ambil, pedangnya sendiri. Jadi sudah terjatuh, sudah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi ingin segera mati, tapi nggak dibunuh-bunuh sama orang kafir, sudah biarkan. Akhirnya pedangnya diambil, diletakkan baina tadayyi, sajud itu artinya dada, diletakkan di antara kedua dadanya. Fatahamal alaih, ketika sudah lurus dengan dada, jasad atau orang ini kemudian membalikkan dirinya. Fatahamal alaih hatta kharaja min baini katifaihi, sampai kemudian tembus di antara kedua pundaknya. Jadi setelah tidak langsung apa? Bunuh diri. Padahal mati di medan perang, berada di barisan kaum muslimin, tapi su'ul khotimah, matinya bunuh. Kenapa sebegitu? Kira-kira kenapa orang ini kok bisa su'ul khotimah padahal di barisan kaum muslimin? Mungkin satu asbabnya Pak, apa? Salah niat. Salah niat. Ternyata laki-laki ini yang diciptakan Nabi itu namanya ini ternyata itu orang munafik. Pada dasarnya nggak mau ikut perang, nggak mau gitu Pak. Utsman, namanya ini Utsman. Utsman itu orang yang gagah perkasa, berani, paling berani, bermain pedang sangat indah, sangat hebat dia bermain pedang. Tapi ketika kaum muslimin berangkat dari kota Madinah menuju ke Uhud untuk berperang, Utsman sudah nggak mau untuk berperang, sudah nggak ikut. Tapi setiap kali ketemu dengan mama ke pasar atau mama jalan itu ngomong, ya Allah, badan gede, tapi nggak mau perang. Terus latihan pedangmu tuh apa itu? Maksudnya nih, dipanas-panasi terus sama ibu. Makanya sampai puncaknya bulan apa? Dia merasa terhina, ya Allah, mama ini, ya Allah, bahasa kita panas. Akhirnya menyusul, ambil pedangnya nyusul. Karena Madinah ke Uhud kan dekat, jadi nyusul. Kaum muslimin sudah berada di Uhud, dia nggak mau ikut. Hanya gara-gara panas dengan kalimat yang dilontarkan oleh mama itu. Akhirnya berangkat, diambil pedangnya, ikut berada di barisan kaum muslimin. Bahkan ketika kaum muslimin sudah kondisi terdesak, diserang Rasulullah, diserang, orang ini menumbas, berani. Tapi ketika kata sahabat, alhamdulillah, engkau akhirnya hadir. Apa kata dia? Mohon maaf ya, Jok, senang. Aku hadir itu bukan karena agamamu, enggak. Aku hadir ke sini gara-gara panas. Apa? Mama itu kalau nyakitin telinga itu panas, makanya saya kesini berperang itu bukan untuk membela agamamu, tapi hanya membela kehormatanmu. Akhirnya salah niat. Padahal dia muncul hadisnya ini Pak, dan ini yang paling berat. Apa kata Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu innal 'abda, ada seorang hamba, la ya'malu fima yara an-nasu 'amalu ahli jannah. Ada seorang hamba yang dalam pandangan manusia dia beramal dengan amalan ahli surga, wa innahu lamin ahli nar, tapi sebaliknya dia termasuk ahli neraka dalam pandangan Allah. Ya. Ada orang versi kita itu orangnya saleh, sudah beramal dengan amalan ahli surga dalam pandangan siapa? Manusia. Tapi ternyata dalam pandangan Allah
laki-lakinya dalam penghuni neraka. Kenapa bisa begitu? Karena salah niat. Makanya di antara orang yang ini paling berat, kalau saya baca hadis ini, Allah dahsyat. Kata Rasulullah apa? Ada lembah. Lembah itu namanya Al-Wai. Lembah itu berada di dalam neraka jahanam, dan orang itu berlindung, dan neraka jahanam sendiri berlindung kepada Allah agar jangan sampai lembah ini berada di dalam naungannya atau berada di dalam neraka jahanam. 400 kali neraka jahanam minta perlindungan kepada Allah. Saking apanya dahsyatnya lembah ini, dan lembah ini Allah sediakan bagi umat-umat Nabi Muhammad. Bagi siapa itu? Pertama, ni hamil Quran. Bagi orang yang hafid Quran. Kalau hafalnya Quran itu tujuannya untuk dunia, maka nanti Allah akan masukkan ke dalam lembah Al-Wai. Bagi orang yang berjihad, jadi orang berjihad tapi tujuannya bukan untuk Allah, walaupun mati di medan perang, tapi nanti Allah akan masukkan ke dalam lembah namanya Al-Wai. Orang-orang yang sedekah, ketika sedekahnya digunakan bukan untuk Allah tapi untuk apa? Untuk pamer. Yang paling banyak orang sedekah itu kalau sudah mendekati pemilu, itu umumnya orang sedekah. Butuh apa? Oh subhanallah. Jadi kan kalau punya TPK atau TPA, butuh seragam, datang ke caleg. Butuh minta sedekahnya. Oh subhanallah. Benar Pak, dikasih sedekah. Tapi kalau gagal, ditarik mana ke sedekah. Kemudian ini lagi ini subhanallah, dan ini makanya kita nggak boleh menilai orang itu dari dohir. Wa ya'malu fima yarnas amal ahli nar. Ada orang yang hidup di muka bumi, dalam pandangan manusia dia melakukan amalan-amalan ahli neraka. Wa huwa min ahli jannah, ternyata di hadapan Allah dia seorang calon penghuni surga. Kok bisa? Ada kisah nyata. Ada seorang ulama, bukan seorang ulama, ini orang saleh. Tapi subhanallah, semua penduduk kampung mengatakan orang ini adalah orang yang bejat dan orang ini adalah orang yang berdosa besar. Kenapa? Karena setiap malam dia pergi ke diskotik atau pergi ke tempat-tempat apa? Maksudnya tempat perzinahan, dia datang ke sini. Setelah dari diskotik, dari tempat perzinahan atau kalau bahasa sekarang itu apa? Lokalisasi, datang ke situ, pulang itu membawa 2 botol bir. Setiap malam begitu. Setiap malam pulang, jalan di depan orang di jalan itu, dia bawa 2 botol bir. Sampai kemudian apa? Semua orang mengatakan, ya Allah, orang ini demi Allah kami tidak akan pernah menyentuh jasadnya kalau nanti dia mati. Raja malam itu gak bisa tidur, gelisah raja begitu. Akhirnya minta kepada pengawalnya, wahai pengawal, dampingi aku kok gak bisa tidur, ingin berkeliling. Bahasa kita itu lah, belusukan. Malam belusukannya, bukan siang dan gak bawa kamera atau belusukan. Kalau masih bawa kamera itu bukan belusukan, itu pencit. Benar nih, malam keluar. Tiba-tiba dari kejauhan itu ada sosok laki-laki di tengah jalan. Ini kan baru pulang dari mana? Dari kafe, dari diskotik. Itu bawa 2 botol. Tiba-tiba kemudian terjatuh, meninggal di tengah jalan. Orang banyak yang melihat kejadian itu. Di pinggir-pinggir jalan banyak orang melihat, tapi satu pun tidak ada yang menyentuhnya, satu pun tidak ada yang menoleh dan tidak sudi untuk menyentuh jasad laki-laki ini. Raja melihat kejadian itu, tanya, kenapa tidak kalian bantu ini saudaramu? Apa jawabannya? Tapi gak tahu kalau ini raja, karena memang apa? Tidak bawa, artinya gak menunjukkan ke seorang raja. Apa katanya? Wahai Tuhan, kami tidak akan pernah mau menyentuh jasadnya. Kenapa? Dia laki-laki yang senantiasa berzina dan laki-laki yang senantiasa minum minuman keras atau khamr. Sama raja diangkat. Tolong tunjukkan di mana rumahnya. Ditunjukkan
dibawa sama pengawalnya sampai ke rumah itu ada sosok wanita yang sholihah dan mengucapkan waalaikumsalam. Apa kata si istri? Alhamdulillah, insya Allah suami saya itu orang yang husnul khotimah. Kaget raja. Dan kok iso semua penduduk kampung mengatakan husnul khotimah, tapi satu-satunya istri bilang husnul khotimah. Ditanya, apa? Kenapa suamimu ini kok semua penduduk kampung itu tidak mau menyentuh dan tidak mensolatkan? Apa jawabannya? Suami saya itu adalah orang soleh, pedagang di pasar. Setiap pulang dari pasar itu pasti mampir ke kafe, ke diskotik atau ke lokalisasi. Ngapain? Bayar orang. Jadi perempuan itu kan biasanya malam satu malam ditanya, kalau satu malam berapa? Tergantung long time apa short time. Yang long time artinya sepanjang malam dapat berapa? Mungkin kalau bahasa kita dapat 500.000 satu malam. Iya, ya sudah kau pulang malam ini tidak boleh berzina, malam ini tidak boleh melayani tamu. Ini saya ganti 500.000. Terus begitu. Berarti kan menghindarkan orang dari apa? Dari maksiat. Dirinya tidak berdosa malam itu, kemudian orang yang pingin booking gak bermaksiat dengan itu. Tiap malam begitu. Terus setelah pulang pasti apa? Beli kan di kafe itu pasti ada apa? Alkohol. Beli 2 botol. Dibawa pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, botol ini dibuka, dibuang ke WC airnya itu, Pak. Alasannya apa? Ya Allah, saya beli 2 botol ini agar tidak diminum oleh orang. Jadi berarti apa? Menghindarkan 2 botol ini untuk menjadikan orang itu mampu. Setiap hari begitu. Pandangan manusia ahlina. Kenapa? Dari diskotik pulang bawa. Kan gak mungkin mau ada orang pulang bawa minuman dikatakan itu orang soleh. Menurut logika kita gak nyambung. Kayak jenengan Pak pulang mungkin bawa apa? Bir bintang. Lewat depan orang depan masjid. Dikira apa? Apa sejak kapan minum-minuman mereka? Padahal kalau belum kelihatan minum itu gak bisa jadikan sebagai tempat kedua. Dan nyata, apa kata istrinya? Ya, kalau cara hidupmu kayak begini ya, maka gak akan ada orang yang mensolatkanmu. Apa kata ayahnya? Kata suami tadi, gak apa-apa. Yang akan mensolatkan aku itu adalah raja dan semua ulama-ulamanya. Kaget, ternyata raja itu dibikin gelisah oleh Allah untuk menyambut jasad orang yang husnul khotimah, walaupun dalam pandangan manusia husnul khotimah. Dibawa ke istana, kemudian setelah sampai di istana dirawat, disolatkan. Yang dipanggil itu semua ulama datang ke situ. Sama penduduk kampung tidak mensolatkan, tapi semua ulama itu mensolatkan, dan itu orang yang husnul khotimah. Yang jadi masalah kan kita. Kita ini apa? Dalam pandangan manusia kita ahli. Nah, di surga dalam pandangan manusia. Yang jadi masalah, benarkah ahli ibadah kita itu sudah khusyuk untuk Allah? Kadang kita salat subuh itu bawa HP, salat subuh sujud aja begitu. Sujud sih. Kenapa? Alhamdulillah salat subuh 2 rakaat. Ini tadi dulu sudah. Ada bawa Quran tilawah atau babisnya ibu-ibu itu kadang habis salat tarawih, tadarus. Yang satu baca, ini masih sibuk dengan apa? Dengan selfie-nya. Cekrek, alhamdulillah malam ini tadarus hari yang ke-5, juz yang ke-5 berjalan lancar. Apa manfaat? Jauh-jauh dari Indonesia bayar mahal untuk apa? Umroh di depan Ka'bah, fotokan lurus dengan Hajar Aswad. Habis itu kemudian apa? Surga jadi perbaiki, angkat tangan, difoto. Itu dosa, bohong, itu nggak boleh. Di mana dosanya? Pura-pura doa itu nggak boleh, walaupun foto itu kemudian dijadikan apa? Dicetak atau bahkan dikirim. Alhamdulillah sempat mengunjungi Baitullah, indah kalimatnya. Tapi syaitan kan masuk di situ. Ada komentar, ya Allah alhamdulillah istighfar ini kesempatan umroh mati. Alhamdulillah
melihat yang lain gak dimudahkan. Itu yang menjadikan amalan manusia ahli surga dalam pandangan manusia, tapi ternyata wa innahu lamin ahlina, ini yang kita takutkan, Pak. Makanya di surah Ar-Rabi itu murid kesayangan dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu sahabat, punya murid namanya Rabi. Beliau itu tidak pernah qobliyah sama ba'diyah di masjid kamunya, gak mau beliau. Kenapa? Satu harapannya agar semua orang yang ada di masjid itu mengatakan iki imam murid kesayangan dari Ibnu Mas'ud kok gak pernah qobliyah ba'diyah, kok gak sholat sunnah. Itu diharapkan beliau. Artinya beliau dia dikatakan apa? Gak sholat sunnah. Itu kan kenapa? Biar mampu menutupi. Makanya beliau itu berangkat ke masjid setelah adzan di rumah qobliyah, sampai masjid sudah gak qobliyah lagi. Setelah selesai sholat pulang langsung, ya dikir habis itu pulang. Kenapa? Dia melaksanakan di rumah. Tujuannya apa? Agar tidak dikatakan ahli ibadah. Kita kan gak itu kalau gak begitu. Kita kalau gak apa, gak ketok itu rasanya gimana? Ada juga seorang tabi'in zaman. Beliau itu tahajudnya malam. Jadi mungkin dari pertengahan malam tahajud menjelang sepertiga sampai menjelang subuh. Sebelum subuh beliau tidur-tiduran, ya kayak Rasulullah itu. Nabi kan sebelum subuh masih apa? Tidur lagi. Setelah adzan subuh bangkit sambil mengeraskan suaranya, berangkat ke masjid itu kayak orang baru bangun. Gimana orang baru bangun? Mungkin bawa kaos tok, bajunya di cangking. Habis itu di masjid dia wudu. Biar apa? Orang di masjid mengatakan ini bapak kok gak tahajud. Itu aja tujuannya, padahal beliau ingin menutupi itu. Makanya hadis yang beribadah wa innamal a'malu bikhawatimiha, dan sesungguhnya amalan manusia itu tergantung akhirnya. Makanya kita minta kepada